Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perdebatan antara pemimpin Yahudi dengan Tuhan Yesus telah berakhir. Kalau kita perhatikan bacaan-bacaan sebelum ini kan berbicara soal perdebatan orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahkan juga orang Saduki dengan Tuhan Yesus. Karena keunggulan jawaban dari Tuhan Yesus, maka mereka sekarang tidak berani mencobai Tuhan Yesus. Ini yang terjadi. Sekarang Tuhan Yesus melanjutkan kritik yang ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Namun dalam konteks bacaan Injil di sini, Tuhan Yesus tidak sedang berkonfrontasi dengan para pemimpin Yahudi. Namun apa yang disampaikan Tuhan Yesus di sini dalam rangka pengajaran bagi orang banyak dan juga bagi para muridnya. Yang menjadi bahan pengajarannya kritik Tuhan Yesus kepada para pemimpin Yahudi. Kritik yang disampaikan Tuhan Yesus soal inkonsistensi antara apa yang mereka ajarkan dengan apa yang mereka lakukan. Ini soal inkonsistensi, ketidaksesuaian antara apa yang mereka ajarkan dengan apa yang mereka lakukan, bertolak belakang. Ya mungkin para saudara dalam minggu-minggu yang lalu dalam berita, dalam televisi, dalam YouTube ditampilkan juga soal inkonsistensi bagi calon pemimpin kita antara apa yang diucapkan dengan apa yang mungkin dibatin, direncanakan, dan akhirnya dengan apa yang ia lakukan berbeda, bertolak belakang, omongnya tidak, namun jebule budal. Ini inkonsistensi yang sekarang ini mungkin marak terjadi. Berita-berita berbicara soal ini di negara kita. Demikian juga yang terjadi, yang dialami orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, antara apa yang mereka ajarkan dengan apa yang mereka lakukan ini berbeda bertolak belakang, atau mungkin jeglek atau bagaimana kita bisa berkata demikian. Tuhan Yesus bersabda ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka ini pengajar dan penafsir resmi kitab Taurat, 5 kitab Musa. Mereka ini punya otoritas guru Taurat. Karena ini ketidaksamaan sampai Tuhan Yesus bersabda kepada orang banyak dan murid-muridnya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ajarannya baik tentang Taurat, tentang 5 kitab Musa. Maka ini Tuhan Yesus minta kepada para pendengarnya supaya menuruti dan melakukan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli kitab. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang lain.
tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka membuat aturan-aturan yang disebut adat istiadat nenek moyang dan meletakkan pada orang lain ya supaya dituruti, namun mereka sendiri ya katakan tadi tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang, ya. Suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ini Saudara kasih yang terjadi dalam hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab dalam tindakan perbuatannya ya. Motivasinya ya supaya dilihat, dipuji ya, dihormati ya. Dan juga tentu untuk mendapatkan ya keuntungan. Kemudian Tuhan Yesus bersabda, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kita semua harus menempatkan diri sebagai saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Tuhan Yesus ya memberi penegasan ya. Karena kita semua ya, dalam komunitas itu saudara ya. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini yang harus terjadi ya. Yang mengaku sebagai terbesar, sebagai pemimpin dalam komunitas, dalam jemaat, dalam lingkungan, dalam kelompok kaum beriman, harus menjadi pelayan, mengabdi. Dan akhirnya Tuhan Yesus menegaskan, ya, siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Direndahkan dan ditinggikan oleh siapa? Tentu ya, oleh Allah sendiri. Kalau kita dalam hidup kita ini ya, meninggikan diri, ya, maka Allah yang akan ya, merendahkan kita. Bila kita ya, merendahkan diri, ya, tentu Allah akan meninggikan kita. Untuk itu Bapak sekalian, para saudara yang terkasih, ya, melalui sabda Tuhan ini, kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai gereja, ya, sebagai jemaat hidup dalam komunitas, kita harus menempatkan diri satu sama lain sebagai saudara, saudara ya, seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu kebesaran di dalam Tuhan ya, ialah saling melayani, ya,
mengabdi. Resep besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ialah mengabdi dan melayani. Dan tentu sikap rendah hati harus menjadi sikap kita para muridnya dalam hidup bersama. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Allah, namun siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Maka melalui sabda Tuhan ini kita semua disadarkan dalam hidup bersama di komunitas, sikap yang harus kita bangun dalam hidup sebagai gereja dalam komunitas tentu sikap rendah hati, saling melayani, saling mengabdi, dan semuanya sebagai teladan adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang dalam kedatangannya di muka bumi ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan dirinya sebagai tebusan bagi kita.